Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam buat teman-teman semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Ya, pertama saya ucapkan dulu selamat buat Anda semuanya. Mungkin hutang Anda sudah lunas hari ini. Walaupun Anda masih dinyatakan galbay, telat bayar, belum mampu bayar, atau duit Anda belum ada. Kenapa saya bisa menyimpulkan hal itu? Ya, mengingat saya melihat ini sudah kayak mana ya, ternyata beratnya beban Anda hari ini itu tidak diakui sama sekali oleh orang-orang OJK ataupun AFI sendiri. Kenapa tidak diakui? Karena mereka berdalih masih belum ada bukti yang kuat tentang kekejaman dan kejahatan dari pinjol legal. Makanya saya bisa menyimpulkan hari ini, selamat, semua hutang Anda itu sudah lunas gitu loh. Jadi Anda jangan berpikir yang aneh-aneh lagi. Stop pemikiran yang unik, yang rumit dan segala macam. Ini harus berakhir. Dalam diri Anda dulu harus berakhir. Walaupun data Anda masih ada di sistem mereka, ya sudah, yang penting dalam diri Anda dulu ini harus diakhiri. Ya, kalau enggak diakhiri, ini bisa menambah atau memakan korban lagi akibat frustasinya dengan perkataan-perkataan dari petinggi-petinggi yang seharusnya bisa mengarahkan sesuatu yang baik terhadap pinjaman online. Ini malah tidak kita temukan sama sekali. Ya, makanya yang mau saya bahas hari ini adalah, pertama, saya sudah menyatakan hutang Anda itu sudah selesai ya. Walaupun Anda hari ini belum membayar, belum membalikkan dengan fakta bahwa Anda memang sudah tidak mampu. Tapi kali ini ada yang lebih menarik, bahwasannya OJK menyampaikan pinjol itu adalah anugerah. Tapi saya 4 tahun ada di YouTube, pinjol ini adalah musibah. Ya, baik yang sudah mengetahui, ya, yang sudah memahami soal literasi, baik yang belum. Semuanya sama-sama musibah. Ayo kita bahas bareng-bareng buat teman-teman semuanya, dan juga beri pendapat Anda bagaimana juga menurut Anda nanti, biar kita mempunyai satu keputusan yang tepat, apa yang harus kita ambil langkah ke depannya untuk Anda yang telat bayar dan gagal bayar di pinjaman online ya. Dan yang belum mensupport channel ini, boleh disupport dulu, boleh didukung dulu, karena satu supportan dari Anda itu sangat berharga banget, supaya video ini bisa direkomendasikan ke orang-orang yang saat ini sedang rumit-rumitnya menghadapi pinjaman online. Silahkan. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah mensupport dan mendukung. Oke, kita dengarkan sama-sama video yang menyampaikan bahwasannya pinjol adalah anugerah. Dan di sini juga ada salah satu rekan saya dan juga senior saya. Dia ikut serta menyampaikan suara dia dan pendapat dia, walaupun dia kalah suara ya. Ada AFI dan ada juga OJK di situ, dan mungkin Pak Junnya menjaga juga etiknya dan segala macamnya. Yang jelas di sini kita dengarkan dulu rekamannya, baru sama-sama kita bahas, dan saya juga butuh pendapat dari teman-teman semuanya. Terima kasih Anda masih di Economic Challenges, dan di kesempatan terakhir ini mungkin saya ingin memberikan kesempatan ya, bagaimana sebenarnya kita untuk menguatkan literasi masyarakat begitu, agar bisnis fintech bisa tetap tumbuh, tapi masyarakat kita juga teredukasi dengan baik dan bisa membedakan ini yang benar, ini yang tidak. Pak Sunu? Kalau saya meminta masyarakat hanya meminjam kepada fintech yang legal, baca ketentuan yang ada, dan kalau meminjam bayarlah tepat waktu. Itu saja dari saya. Oke, itu mengapa masyarakat masih sulit membedakan, atau memang mereka tidak tahu, atau bagaimana sih kalau Pak Sarjito melihatnya? Masyarakat kita tuh masih sulit membedakan pinjol legal dan ilegal, tidak Pak? Mungkin iya ya, karena masyarakat kita kan luas sekali kan. Dan kita sebenarnya kalau yang berizin dari OJK kan clear. Tinggal dicek di OJK, telepon 157 atau di WA 081 157 157 157, kita pasti jawab. Pasti kita jawab. Itu legal atau berizin atau tidak. Nah, masalahnya masyarakat selain tadi faktor literasi, juga masalah ekonomi, juga tidak rumongso juga. Udah tahu itu ilegal tetap aja pinjam. Makanya kita harus mampu menahan diri. Karena kalau udah berhutang harus dibayar. Dan kalau berhutang di yang legal atau berizin dari OJK, baca kontraknya dan patuhi supaya nggak ketemu debt collector. Oke.
Selesai. Kedepannya strategi OJK nantinya akan seperti apa untuk bisa memastikan masyarakat teredukasi dan bisnis fintech tetap tumbuh? Kita pastikan kita akan kerjasama sama Google, sama Meta, dan Kominfo agar bersama-sama kita cegah supaya tidak ada iklan pinjol yang ilegal di masyarakat. Satu. Yang kedua, jika ia ada bukti bahwa melakukan pelanggaran di wilayah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia karena sudah ada deliknya, baik di Undang-Undang P2SK maupun Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, kita akan bekerja sama dengan penegak hukum untuk ditindak secara lebih represif lagi. Itu aja. Oke, itu tadi strategi yang akan dilakukan oleh OJK. Bagaimana Pak Junedi menanggapinya? Apakah memang kiranya cukup dari kasus-kasus korban pinjol yang Anda alami? Yang paling penting itu menurut saya bagaimana bisa aturan-aturan itu bisa tegak. Karena begini, apapun aturannya yang dibuat, kalau orang-orang yang menegakkan sudah ada semangat, hancur. Dan yang terdampak di sini kan masyarakat. Saya pun sama, saya berusaha mengedukasi. Berapa tahun saya teriak-teriak di berbagai medsos saya untuk tidak pinjam dipinjol, bahkan tidak pinjam dipinjol bahkan ya. Bukan hanya di situ legal atau ilegal lagi, tidak pinjam dipinjol. Tetapi buktinya sampai sekarang pun masih tiap hari mengalir masuk ke komunitas saya para korban pinjol, di mana kita dan teman-teman untuk berusaha mengedukasi. Seperti itu sih. Oke. Dan Pak Peter mungkin bagaimana juga tanggapannya? Karena memang pinjol ini di satu sisi juga membantu ya. UMKM kita terbantu banyak sekali dengan pinjol ini. Tapi di sisi lain ini juga banyak merugikan masyarakat-masyarakat yang mungkin pemahaman literasinya tidak sebaik masyarakat-masyarakat lain pada umumnya. Silahkan Pak. Ya, seperti saya sampaikan tadi ya, persoalannya kan memang masyarakat kita membutuhkan pinjol itu. Tapi agar supaya tidak terjadi pinjol-pinjol yang ilegal seperti ini, yang harus kita usahakan juga adalah kita memberikan alternatif agar supaya masyarakat itu tidak terdesak, tidak terpaksa untuk dia pinjam ke pinjol ilegal. Dan untuk itu sebenarnya masyarakat kita ini kan masyarakat yang sangat berjiwa sosial. Ya. Bantuan-bantuan dari masyarakat itu banyak sebenarnya. Nah ini yang harus kita jembatani. Bagaimana masyarakat itu bisa membantu mereka yang memang terdesak. Yang terdesak tidak harus ke pinjol. Nah itu yang mungkin salah satu solusi juga di samping kita melakukan edukasi, meningkatkan literasi, tetapi di sisi lain juga kita memang menyediakan juga alternatif-alternatif agar supaya masyarakat yang terdesak itu tidak harus beralih ke pinjol. Oke, jadi pinjol, anugerah atau musibah? Penilaiannya mungkin? Anugerah. Anugerah. Harus kita bikin anugerah. Harus optimis anugerah ya. Kita akan bersama-sama bawa ke sana. Oke, Baik. Teman-teman sudah mendengar semuanya ya di akhir itu lucu banget. Pinjol anugerah atau musibah ya anugerah gitu loh. Itu menurut versi dari bapak-bapak yang duduk di metro ya, yang duduk di metro sedang berupaya mengeluarkan pendapat tanpa harus menyudutkan. Oke. Dan saya juga salut dari Bapak Junedi, dia berusaha untuk menyampaikan unek-unek yang ada bahwasannya kalau aturan itu dilakukan oleh orang yang tidak semangat ya akhirnya aturan itu ya amburadul. Ya memang seperti itu. Faktanya memang seperti itu. Berapa banyak aturan OJK yang mangkrak sampai hari ini yang tidak ada penyelesaiannya gitu loh. Tidak ada kejelasan. Wajib penagih 90 hari, aturan dari debt collector, tata larang dari OC pinjol ditaati benar. Memang tidak semua pinjol melakukan hal itu, tapi minimal beberapa puluh pinjol melakukan hal yang melanggar aturan yang ada. Apa yang diberi sanksi oleh OJK? Bahkan di dalam acara ini aja OJK menyampaikan kalau memang itu benar, nanti akan ada tim komite kata AFA. Ada tim komite yang itu isinya adalah para lawyer yang independen akan menjatuhkan sanksi. Ini kan lucu gitu loh ya, padahal pengaduan itu banyak. Jadi kalau OJK berdalih dibilangnya kita nggak menemukan pengaduan itu, bahkan FPI menyampaikan, Anda mendengar nggak, mengikuti nggak dalam hal itu? Saya cuma mendengar ya. FPI menyampaikan begini, bahwasannya pengaduan itu jauh berkurang banget dibandingkan dengan tahun 2019 atau 2020 lalu ya. Asal AFPI tahu, saya jawab melalui kanal YouTube saya. Pengaduan itu berkurang bukan berarti orang yang terjebaknya tidak ada. Pengaduan soal pinjol legal itu tidak akan mungkin berkurang.
Hanya saja masyarakat sudah ogah dan sudah malas melaporkan tentang pinjol legal. Ya, dan habis itu ini di sini IFAI juga menyampaikan Anda harus pinjamnya ke pinjol legal. Mereka masih ikut mempromosikan seakan-akan ini tidak ada terjadi satu permasalahan pun. Padahal butuh berapa banyak sih buktinya? Saya ada itu. Ya, mulai dari email, Instagram yang dikirim teman-teman semuanya via DM, lengkap semua tentang kejahatan pinjol legal. Ya, bahkan OJK juga menyampaikan ini ada yang kurang karena kalau dibilangin semuanya sudah memahami, negara kita cukup besar katanya kan. Ya jelas negara kita cukup besar dan tidak semuanya masyarakat itu bisa memahami soal literasi. Tapi coba OJK melakukan literasi seperti pinjol memasang iklan. Hampir di semua plafon media sosial. Coba OJK melakukan hal itu, masyarakat akan paham. Ya, bahkan OJK juga masih bilangin kita ada undang-undang P2SK. Ya apa sih undang-undang P2SK? Saya juga sudah baca, walaupun itu ada di dalam ada kepolisian, ada satgas, ada semuanya, itu juga tidak akan berjalan. Kepolisian terbatas karena undang-undang dari POJK. Ya, urusan perdata belum bisa sepenuhnya di-cover oleh kepolisian. Ya, kepolisiannya mencari di mana unsur pidananya terjadi. Ya, kalau dia ditutupi dengan perdatanya, pidananya tidak akan pernah ditemui karena OJK selalu bilang ini nggak ada bukti, nggak memenuhi unsur dan segala macam gitu loh. Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman semuanya dari video yang saya tayangkan itu, bahkan dia menyampaikan pinjol adalah anugerah. Padahal pinjol adalah musibah. Mungkin dari teman-teman semuanya bisa menyampaikan pinjol anugerah atau musibah. Isi di kolom komentar. Menurut versi Anda apa gitu loh. Apakah benar ini anugerah, ini bermanfaat, ini membantu Anda atau gimana? Ya, permasalahan yang terjadi itu adalah pinjol legal. Tapi OJK selalu mengkambing hitamkan dimanapun mereka sedang berbicara, yang dikambing hitamkan selalu adalah ilegal. Kalau ilegal masyarakat sudah bisa membedakan. Wah ini ilegal. Ya ini legal. Dia bisa membedakan. Yang tidak bisa dibedakan seperti yang selalu saya sampaikan. Cara penagihan. Ini penagihan pinjol legal atau penagihan ilegal sih? Kok kasarnya sama aja? Ya, ini pengancaman pinjol legal atau ilegal? Kok pakai acara culik, pembunuhan dan segala macam? Ya, atau ini pengancaman dari pinjol legal atau ilegal? Kok pakai acara sebar data, pengancaman dan segala macam? Ini yang sulit untuk dibedakan dan OJK berusaha untuk menutupi hal itu. Ya, dan saya juga sangat disayangkan sama Pak Junedi ya, kurang. Harusnya beliau banyak bukti tuh. Saya yakin beliau banyak bukti, banyak banget kok. Kita sama-sama di YouTube itu, saya mungkin sudah hampir 4 tahun, beliau mungkin 4 tahun mungkin lebih gitu loh. Ya, dan itu kita sama punya grup WhatsApp, ada di DM, ada di email juga. Pasti bukti itu banyak. Cuman keterbatasan waktu atau kalau yang namanya di wawancara seperti ini kan ada batasan-batasan tertentu sehingga beliau tidak mampu untuk mempublik secara keseluruhan. Mana tahu, mudah-mudahan kita berharap di balik layar ada percakapan yang lebih serius lagi dengan OJK supaya hal ini benar-benar bisa teratasi. Tapi kalau tidak ya sudah seperti yang saya sampaikan di awal tadi, selamat semuanya, hutang Anda sudah lunas gitu loh. Dimanapun Anda galbay, dimanapun Anda telat bayar ya sudah, berhenti aja hari ini. Kalau memang slick dan BI checking yang berisiko ya sudah. Kan OJK enteng aja, kalau Anda tidak mau disenggol oleh debt collector, pinjam di pinjol legal, pahami aturannya, bayar tepat waktu, itu nggak akan ada lagi. Sementara OJK lupa, pinjam 1 juta, cair 700, disuruh bayar 1.200.000, 1.400.000 dalam jangka waktu singkat. Ini yang menjadi permasalahan. Ya, bukan mereka tidak mampu memahami aturan yang ada, tidak. Mereka paham dengan aturan yang ada. Ya, pinjam bayar tepat waktu, nggak akan disenggol debt collector, benar. Ya, tapi OJK tahu nggak? Pinjam 1 juta, nerimanya 700.000, disuruh bayar 1.200.000, ya, atau disuruh bayar 1.400.000. Supaya apa? Dia mengelabui OJK. Pokok hutang orang ini ada di 1 juta, padahal pemotongan tidak mereka baca. Ya, kalau mereka baca pemotongan, pokoknya cuma ada di 700.000. Ya, 7 hari atau 14 hari mereka harus bayar 1.400.000. Ini 100% loh. Ya, pemotongan mereka kelabui dengan segala macam, dan inilah yang memberatkan gitu loh. Ya, kan Anda dengar tadi OJK menyampaikan, asalkan Anda pinjam di pinjol legal resmi, taati aturannya, ikuti,
begitu jatuh tempo bayar, kan udah nggak akan bersenggolan dengan debt collector. Itu benar semuanya, tapi pernah dikaji nggak? OJK benar-benar yakin kayaknya 0,3% itu benar-benar ditaati. Ya, ini kan lucu. Jadi wawancara hal seperti ini lucu. Saya pengen banget sih sebenarnya ya untuk bertatap muka secara langsung untuk bertanya jawab sebenarnya seperti apa sih program atau mekanisme OJK ini, apa sih yang sedang ditutupi, terus ruangan pengaduan yang mereka bentuk itu sebenarnya buat apa gitu loh. Atau yang paling gampang, nggak usah cari di ruang pengaduan deh, setiap postingan OJK di Instagram tentang pinjol, tengok di ruangan komentarnya, ada semuanya pernyataan itu. Ngapain harus capek-capek ke ruang pengaduan? Ya, tinggalkan OJK posting tuh, ini pinjol legal, lihat di bawah apa yang dilaporkan, pasti ada nama-nama pinjol legal yang dilaporkan, kan lebih simpel. Ya, makanya hari ini buat teman-teman semuanya, silakan isi pendapat Anda. Pinjol anugerah atau musibah, Anda isi di kolom komentar. Kalau OJK menyampaikan ini adalah anugerah, kalau saya pribadi menyampaikan ini adalah musibah bagi Anda. Ya, masih banyak iklan yang mau ditertibkan. Dan tadi OJK juga menyinggung soal Google dan Meta. Ya, Google juga berencana di bulan ini, saya itu akan ada videonya yang akan saya tayangkan tentang Google berencana di bulan ini juga ikut serta membatasi akses dari si pinjolnya. Benar atau tidak, Anda simain nanti videonya. Saya upload esok hari. Ya oke, esok hari kita upload. Ya, kita tayangkan. Mudah-mudahan tidak dempet dengan jadwal video yang lain ya. Kita upload esok hari tentang wacana Google yang katanya juga akan membatasi akses dari pinjol. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja dulu. Buat teman-teman semuanya, yang penting dimanapun Anda gagal bayar hari ini, dimanapun Anda telat bayar hari ini, jangan cemas, jangan takut. Pokoknya kondisikan pemikiran Anda. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja, asalkan kondisi pemikiran Anda tetap tenang. Tidak ada yang perlu Anda takuti. Soal debt collector, mereka hanyalah pesuruh. Ya, jangan ikuti drama mereka. Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Nggak usah disimpan-simpan dalam pemikiran. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.